mengapa usia murahakoh ini perlu dibahas dirinci? Supaya sebagai orang tua yang ngomong, sebagai guru yang ngomong ini bisa melakukan treatment yang tepat. Yes. Omong-omong soal ngomong. Terus sing wingi Mas Arif ya. Yang kesalahan ya. Saya mulai dari bismillah ya. Bismillah. Siap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, moga-moga kabeh sehat walafiat ya toh. Aktivitas lancar, rezeki barokah ya. Anak bojo solihah, solihah. Nah, untuk teman-teman semua ya. Kemarin kita sudah jagongan tentang urutan pertumbuhan anak. Nah, sing dijagongke dhewe kan urutan pertumbuhan anak. Yep. Jadi anak kuwi enek jenenge tufulah. Munggah meneh jenenge tamyiz. Yep. Munggah meneh jenenge murahakoh. Yep. Munggah meneh jenenge balik. Tufulah, tamyiz, murahakoh, ya, balik. Balik. Masya Allah. Apa aja ini? Nah, ini sambil tak jawab dari Mas Gemoy. Masya Allah. Mas Gemoy, ya, tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu jenis tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan, gitu. Sudah bisa membedakan. Jadi tamyiz, dia sudah berakal. Yep. Bahasa yang lainnya tuh akil atau berakal, wis ngakal. Itu namanya tamyiz, Mas Gemoy. Kalau dilihat dari usia Pak Detum? Nah, dilihat dari usia, tufulah itu 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Ya, tamyiz 7 sampai 10 tahun. 10 tahun. Murahakoh 10 sampai 14 tahun. Nah, kadang tamyiz itu dia sudah balik. Gitu. Nah, sebelumnya kita sudah bahas masalah tufulah. Yap. Tufulahi kondisi jiwanya seperti apa, ya toh? Cara mendidiknya bagaimana? Yap. Kesalahan dalam mendidiknya bagaimana? Sudah semua ya? Sudah. Tamyiz kondisi jiwanya bagaimana? Yap. Ya toh? Cara mendidiknya bagaimana? Ya. Kesalahan dalam mendidik usia tamyiz itu seperti apa sudah kita diskusikan di waktu-waktu sebelumnya. Nah, kalau ada yang penasaran bisa cek dulu di YouTube-nya. Ya, bisa cek di YouTube. Nah, hari ini akan bahas mengenai marhalah murahakoh atau fase murahakoh. Nah, murahakoh ini adalah usia 10 tahun ke atas ya, atau biasanya 10 sampai 14 tahun. Ini murahakoh sama balik sama napa mboten, Pak? Nah, bisa jadi anak itu dia usia tamyiz balik. Oh, sebelum murahakoh sudah balik. Ada sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu di rumah atau mungkin Bu Guru di sekolah pernah menjumpai mendapati anak SD usia kelas 4 SD wis balik. Oh, maksudnya ada tanda-tanda dia sudah balik gitu ya? Ya, balik itu kan dia kalau perempuan dia sudah haid. Ya, kalau laki-laki ihtilam, mimpi basah, ya toh? Gitu. Ihtilam. Nah, tapi bisa jadi akil dan balik ini nggak bareng. Ya, akil itu dia sudah berakal, balik itu dia sudah ada tanda-tanda sebagai orang yang balik. Dewasa nggak sih? Iya. Balik itu dewasa. Ya, sama dengan dewasa. Ya, bisa disebut begitu. Bisa, ya? Nah, mengapa usia murahakoh ini perlu dibahas dirinci? Supaya sebagai orang tua yang ngomong, sebagai guru yang ngomong ini bisa melakukan treatment yang tepat. Yes. Ada apa dengan usia murahakoh? Usia murahakoh adalah usia emas anak-anak pada karakter bakat. Maksudnya apa? Maksudnya di usia murahakoh ini adalah waktu yang sangat tepat, yang emas, terbaik dalam mengasah bakat. Ya. Kalau usia murahakoh itu usia yang paling baik, yang paling tepat, yang terbaik untuk karakter bakat,
Apa yang perlu kita bongkar di sana? Seperti apa kondisi jiwanya usia murahakoh? Oke. Yang kedua, bagaimana mengantarkan bakatnya? Di usia murahakoh tadi. Ya. Oke, sebelum masuk ke sana ini aja. Apa namanya? Ada rentang usianya mboten, Pak Didom? Murahakoh 10 sampai 14. 10 sampai 14. Ya. Walaupun belum tentu juga atau memang rentang itu naik turunnya dikit. Ya, secara idealnya menurut pendidikan karakter nabawiyah, jadi usia murahakoh inilah adalah umur 10 tahun sampai 14. Usia terbaik untuk mengasah karakter bakat. Ya, usia terbaik untuk mengasah karakter bakat. Sekarang berarti kita mau tahu dulu kondisi kejiwaannya. Iya, kondisi kejiwaannya. Kondisi kejiwaannya. Karena software dari manusia itu adalah jiwanya. Di usia 10 sampai 14 atau fase murahakoh ini adalah usia yang kondisi jiwa anak adalah merasa bisa, merasa mampu, merasa bisa melakukan sendiri. Ya. Mulai cah 10 tahun ini dikongkon-kongkon jawab apa? Mo. Aku wis gede. Oh, aku wis gede lagi. Ya ta, jawabnya aku wis gede. Iya, iya. Aku ki wis gede, Mak. Iya. Aja sego dijipoke. Iya, iya, iya. Aku ki wis gede, klambi milih dhewe. Lho, tah semono biasanya ditukok ki ra kebeneran. Iya. Nah, anak kecil kan kebeneran. Ini sapa wae yo. Iya. Semono karena dia sudah milih. Nah, diajari sesuatu kadang dia lebih suka belajar sendiri karena merasa bisa. Nah, ini usia 10 tahun tuh kelas berapa ya? 10 tahun. Masih SD, tapi usia 10 sampai 14 tahun. Iya, jadi gitu. Remaja ya, ya maksudnya ya. Remaja. Nah, tapi istilah remaja itu sebenarnya istilah yang baru. Dalam bidang pendidikan tidak ada remaja. Oh, oke. Pendidikan itu adanya pendidikan anak-anak dan pendidikan dewasa. Pendidikan anak-anak disebut pedagogik, orang dewasa disebut andragogik. Tidak ada remaja gogik. Ya. Oke. Siap. Ya, fase murahakoh, kondisi jiwanya kuwi mau tak kandhake. Dia merasa bisa. Nomor siji itu merasa bisa. Lah ciri-ciri merasa bisa itu pertama, percaya diri. Dua, semangat. Tiga, ya rada keras kepala. Oke, ya. 4, mau dibantu. 5, mulai gengsi. Nah, gitu. Jadi dia sudah iso. It's me gitu ya. It's me, ngono. Opo mau. Yang pertama merasa bisa atau merasa mampu melakukan sendiri. Yep. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ya, kondisi atau fase murahakoh ini, jiwanya dia itu bakatnya mulai tampak. Orang tua itu kan memetakan bakat itu kan saking semangatnya kadang dari TK wis digoleki bakatnya. Yeah. Mengapa disebut sebagai karakter bakat? Karena pada usia sebelumnya, di usia tamyiz, dia cara mendidiknya adalah trial and error. Oke. Nah, trial error kan anak-anak usia 7 sampai 10 itu begitu, trial error, melu iki, melu ekstra iki, melu les iki, melu macem-macem. Tapi bisa jadi gentuk sesasi jenuh. Melu les iki hanya sebatas melu-melu kancane. Tapi suatu saat dengan orang tua yang mengantarkan dengan tepat, artinya dengan tepat itu terus saja dia trial error, gak apa-apa rasa diseneni. Trial error gak apa-apa, pindah nggon, pindah les, pindah ekstrakurikuler, tidak apa-apa. Dengan dia banyak melakukan trial dan error itu, maka di usia 10 tahun seharusnya sudah mulai ditemukan bakatnya. Jebule iki cocoke ning kene, minate ning kene. Berarti fasenya tamyiz itu nyoba banyak hal, trial dan error. Istilahnya apa tadi? Salah atau misalnya gagal enggak masalah. Akhirnya nanti di usia 10 harusnya gitu ya. Harusnya atau apa namanya? Kemungkinan besar itu sudah ditemukan bakatnya apa gitu ya. Oke. Jadi bakat itu adalah
sesuatu yang dia itu adalah suka, bisa dan bermanfaat. Siap. Nah, dia akan ketemu satu bidang ini yang dia suka, dia juga bisa dan juga bermanfaat. Hal yang dilakukan tadi bermanfaat. Iya. Gitu ya. Ya. Di bakat itu adalah sesuatu yang dia itu spontan. Ya, Ya, spontan. Jadi spontan. Ya. Gampang iso. Yes. Dan bakat, dia suka. Spontan dan suka. Spontan dan suka tadi. Ya. Spontan. Jadi bakat itu sesuatu yang dia itu spontan sebenarnya, begitu. Oke. Berarti kalau masih di bawah 10 tahun, boleh jadi dia ya masih nyoba banyak hal ya Pak Tum ya? Ya, tidak sedikit anak-anak itu nyoba ini nanti bosen. Nyoba ini nanti dia kesulitan. Itu nyoba ini ternyata hanya pengaruh dari teman gitu. Akhirnya tidak lanjut. Nah, maka di situ belum disebut sebagai bakat. Nah, maka yang perlu kita evaluasi adalah jika putra-putri kita umur 10 tahun, mestinya udah ketemu nih, orang tua udah tahu. Oh, anakku iki ketoke kira-kira bakate ning kene. Nah, nek belum bisa jadi tadi kurang. Yes. Trial dan errornya kurang sehingga pada usia itu tidak ditemukan. Mungkin atau selain masih bingung. Nah, itu selain kurang mungkin pengetahuan kita sebagai orang tua mungkin Pak Tum yang mungkin piye yo menafsirkan bakat itu gitu. Nah, betul. Nah, bagaimana menafsirkan bakat? Ya, cara menafsirkan bakat itu bisa dengan observasi. Yes. Bisa dengan aplikasi, bisa dengan firasat. Nah, ini dibahas di bukunya. Ini ada ini. Insyaallah. Malah promo-promo. Bisa baca buku tafsir bakat. Kenapa penemuan bakat ini penting? Karena kalau orang salah asah. Karena enek salah asuh, salah asih, salah asah. Tambahi. Oh, 4 jadinya. Asah, asih, asuh. Telu gitu. Kalau salah asuh, yang akan dia terima itu adalah luka hati. Oh, oke. Ya, jadi kalau orang itu mendapatkan salah asuh, dia luka hati. Karena dia tidak diasuh dengan semestinya. Tapi kalau salah asah, ya ini, salah asah, orang bisa akan kehilangan potensi. Maksudnya bagaimana ini? Pisau itu ada sisi tajam dan sisi tumpul. Nah, ketika orang itu mengasah sisi tajamnya, dia akan betul-betul tajam dengan waktu yang singkat, dengan usaha yang ringan, dengan penggunaan jangka panjang. Karena tepat. Tapi kalau dia salah asah, dia akan ngasah sisi tumpul. Karena yang diasah itu sisi tumpul. Sisi tumpul ini bukan bahan yang memang untuk ditajamkan. Maka tidak akan pernah tajam. Kedua, baik yang diasah maupun yang ngasah akan mengalami banyak kesulitan. Yang ketiga, akan kehilangan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Yang pada akhirnya nanti juga tidak bisa digunakan dengan optimal. Kenapa? Ya sisi tumpul. Ya sisi tumpul nggak bisa optimal. Diasah sekencang apapun tidak akan setajam, beda dengan sisi tajam gitu. Mengapa kita sebagai orang tua, mengapa sebagai guru perlu memetakan bakat? Maka sekolah-sekolah itu memetakan bakat secara umum, iya. Dengan sekolah itu dia otomatis akan terarah. Ya. Meskipun yang salah jurusan juga banyak. Ini kalau ditarik ke belakang, agak keluar sedikit. Kalau ditarik ke belakang berarti pola-pola dari sejak awal pendidikan ini mungkin yang kurang tepat ya Pak Tum ya. Akhirnya terjadi tadi apa namanya? Salah asah tadi ya. Iya, salah asah. Itu salah jurusan. Kalau salah jurusan besok salah profesi apa enggak? Ya kemungkinan besar
salah profesi, karena kan profesi biasanya berkaitan dengan jurusan apa yang dipelajari. Ya, maka jadinya di sana dia hanya mengerjakan sebatas profesi. Tuntutan pekerjaan, tuntutan kewajiban. Dia di sana susah untuk mengembangkan diri karena bukan bidangnya. Orang kalau bakatnya itu ngelawak, ngomong sembarang ini lucu, ya? Iya betul. Tapi nek gak bakat ngelawak, mbok wis dilucok-lucok nih malah wagu. Karena bukan bakatnya. Orang kalau bakat seni suara itu moco ayat apa wae dadi enak suaranya. Yes, kayak kori-kori gitu. Iya, lantunane merdu mendayu-dayu penak gitu. Nah, sebetulnya kon moco ayat apa wae apik. Tapi kalau nggak bakatnya di olah suara tadi, wis belajar nada apa dalam ngaji, tetep elek. Maksudnya tetap dirungok kayak gini. Ora penak gitu loh. Gitu loh. Sebenarnya di dalam ranah pendidikan karakter nabawi atau PKN itu, yang dimaksud bakat itu adalah sifat. Pemberani, kemudian ramah, malu, itu bakat. Jadi pada zaman Nabi pun ada sahabat itu yang memang ahli ilmu. Kayak Ibnu Abbas itu kan belajar Al-Quran. Karena jadi ulamanya para sahabat. Karena dia punya potensi. Nah, maka dari sini ternyata Rasulullah SAW itu adalah seorang guru yang luar biasa. Ketemu orang sudah mengetahui bakat dari para sahabatnya. Maka dia menempatkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Ini kuncinya ya Pak? Nah, kuncinya itu. Menempatkan sesuatu pada potensinya. Itulah kenapa belajar ini penting. Belajar pemetaan bakat. Di usia murahaqah, anak itu dia merasa mampu, kemudian sudah mulai ketemu bakatnya. Terus bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah dengan berpikir, dengan pemahaman. Maka di usia ini ada yang mengatakan dalam pendidikan itu 0 sampai 7 tahun perlakukanlah seperti raja. 7 sampai 12 tahun perlakukanlah seperti teman. 15 sampai 21 perlakukanlah seperti pemimpin. Nah, bagaimana kita mendidiknya adalah dengan bahasa tangan. Gimana nih bahasa tangan ini? Jadi dalam mendidik itu ada 3 bahasa. Bahasa hati, bahasa lisan, bahasa tangan. Bahasa hati disenangkan. Bahasa lisan diajari. Bahasa tangan dibiasakan. Di bahasa tangan itu ora mbok kaploki ngono ora, tapi dibiasakan. Terus, apa fungsinya membiasakan ini? Untuk menata bawah sadarnya tadi. Untuk menata bawah sadarnya ini, maka dia melakukan pembiasaan. Kalau orang sudah terbiasa, maka otomatis itu tidak sadar itu bahasa kita refleks. Apa yang dibiasakan? 1, memandirikan anak. Latihan dhewe, soalnya dia wis rumangsa iso. Wis rumangsa iso, alhamdulillah. Berarti ora tergantung wong tua. Sendiri. Ini karena juga dalam tanda kutip pembiasaan tadi ya Pak Tom ya? Pendidikan pembiasaan tadi ya? Karena kalau nggak dibiasakan tidak sedikit sampai usia SMP ngumbah klambi gak iso. Usia SMP kon gawe kopi ora iso. Kuwi sing sepele to? Iya. Kon gawe Indomie nunggu digaweke Indomie karo wong tuane, semua disiapkan. Ayo Dek sarapan. Ini sudah siap, nasi sudah siap. Itu memang bagus layanan seorang ibu seperti itu. Tapi itu bagusnya untuk ayahnya. Anaknya latih. Tujuannya apa? Karena dia tidak selamanya akan didampingi oleh orang tua. Suatu saat akan hidup sendiri. Bahkan suatu saat dia memiliki kewajiban untuk membantu dan berbakti kepada orang tua. Ya, dalam memandirikan anak itu 1, mandirikan akhlak, ibadah dan keterampilan. Termasuk misalnya, wis adzan langsung ke masjid, ke langgar, musola gitu ya. Nah, itu maksudnya mandiri ibadah. Mandiri ibadah. Mandiri. Saya mas jadi ini terbesit nanti nek di usia gitu justru orang tuanya banyak ngekon itu jadi salah enggak Pak?
Ya kadang kurang tepat. Malah jadi nggak tepat ya? Iya, hanya mengingatkan aja. Oh, oke. Berarti nek singkat yang terbesit di saya berarti di situ butuh pengetahuan dan butuh kesabaran nih dari orang tua ya? Iya, kesabaran, keberanian. Yang ketiga adalah keterampilan dasar dalam hidup. Kan kadang orang itu kan karena sibuknya belajar ilmu. Baik ilmu umum ya toh, maupun ilmu agama kadang lupa dididik keterampilan hidup. Kayak mau aku kondo, mbah sepatu dewe, nyapu kamar dewe, latih ngepel ya toh. Latih ndandani kompor, masang gas dewe dilatih gitu. Oh, apa namanya ini survival dasar gitu ya istilahnya. Bukan, ya itu iya. Jadi perlu dilatih biar dia itu nanti ya jadi manusia itu jadi. Jadi kalau dari segi pendidikan kita ini yang semua orang pendidikan merasai sok jos gitu. Asli ini ketinggalan pendidikan kita ini kesuwen gitu loh. Karena apa? Usia 24 tahun baru bisa melepas anak. Ya dah? Karena nikah. Enggak, lulus sarjana usia berapa sekarang? Oh iya. 24 kan rata-rata? Iya. Nah, iya, Mas. Iya, maksudnya. Rata-rata ya. 24, 22 sampai 24. Lah bar kuwi gak iso ngecul bocah. Misalnya tadi pukul kasar aja. Iya. 14 tahun sama 24 berarti keterlambatannya 10 tahun. 10 tahun. Wah, jadi thumbnail nih. Kita terlambat pendidikannya 10 tahun. Ya gelem ra gelem faktanya begitu. Anak itu sekarang bisa dilepas oleh orang tuanya usia segitu. Orang-orang dulu usia 14 tahun wis kon kerja melu wong. Dia harus bertanggung jawab menjadi seorang diri sendiri kan itu. Kon latihan kerja gitu. Nah, mulo nek iso sekolah yo aja suwe-suwe. Bukan maksudnya bukan sekolahnya gitu ya. Pak D mau tanya, jika anak itu potensinya mendengar, kita arahkan kemana nggih Pak D, mohon arahannya. Ini potensinya mendengar nih. Nah, mendengar itu secara umum bahasanya mendengar itu bagian daripada dominasi dalam belajar. Nah, dominasi gaya belajar itu kan ada mendengar, ada melihat, dan ada kinestetik kan. Yang kemarin auditory. Nah, kalau dia memang mendengar, ya ini datanya harus full dulu, jangan mendengar saja gitu. Apa sih kesukaannya? Apa sih minatnya dia? Apa yang biasa sering dia lakukan tanpa bosan gitu. Berarti hal-hal yang mendukung di potensi mendengarnya yang sering dilakukan itu apa? Ya, itu salah satunya dia memperoleh informasi itu dominasinya mendengar. Karena kalau mendengar itu bisa juga ditafsirkan begini. Dia orang yang seneng mendengarkan orang lain kalau curhat. Nah, kalau di situ berarti dia bisa jadi seorang psikolog. Ngomong soal momong.